Selamat datang di channel ini. Video ini berisi tentang pembahasan Rebel World. Video ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya. Kalau belum lihat silahkan cek di deskripsi. Akira ini baru saja sampai di pemukiman kumuh. Ransel di punggungnya dipenuhi dengan relik. Keamanan di daerah kumuh terkenal sangat buruk. Tapi bagaimanapun Akira ini besar di daerah ini. Dan selama menjadi hunter, dia sudah berkali-kali melewatinya dan tidak terjadi apa-apa. Tapi hari ini sangat berbeda. Tiba-tiba Alpha itu menyuruh Akira untuk hati-hati dan bilang kita ini sudah dikelilingi. Melalui telepati, Alpha nanya, apakah kamu berpikir untuk melawan mereka? Akira ini jawab, aku akan membunuh mereka jika aku punya kesempatan. Tetapi jika tidak memungkinkan, kita harus lari dan memikirkan tindakan selanjutnya. Tetapi ini semua tergantung apa mereka bisa diajak bicara atau tidak. Lalu Alpha setuju. Jika mereka ingin membunuhmu, kita harus melawan mereka. Tetapi jika aku merasa kita tidak akan menang, maka kau harus mematuhi perintahku untuk kabur. Lalu kemudian 3 orang mendekati Akira. Mereka ini mengenakan baju besi yang agak kotor. Mereka membawa senjata anti-monster. Lalu Akira bicara, aku tidak punya uang, seharusnya kalian cari orang lain saja. Orang-orang itu tertawa. Di antara mereka, seorang pria bernama Shibuya bilang, berhenti berbohong, kau membawa banyak relik di punggungmu. Saya tidak tahu dari mana kau mendapatkannya, tapi aku ingin mengambil relikmu, dan kau juga harus memberitahu di mana kamu menemukannya. Ada banyak geng di kota kumuh, dan banyak dari mereka itu dipimpin oleh para hunter yang jatuh. Mereka itu para hunter yang tidak bisa menghasilkan uang di reruntuhan, sehingga mereka itu bergabung dengan membentuk geng dan menggunakan kekerasan untuk merampas uang atau relik dari hunter yang lewat wilayah mereka. Shibuya ini salah satu dari para pemburu itu, dan dia ini menjadi pemimpin geng. Shibuya terus menekan dan mengejek Akira terus. Intinya Shibuya ini ingin Akira memberikan uangnya, barangnya, dan lokasi dia menemukan relik. Lalu Akira ini memandang Shibuya lalu bertanya, jika aku menolak, apakah kamu akan membunuhku? Jika kau membunuhku, kau tidak akan mendapatkan informasinya. Lalu Shibuya jawab, itu tergantung padamu. Kau bisa memberitahu kami sebelum kami membunuhmu. Jadi Akira ini tahu, maksudnya itu Shibuya dan teman-temannya itu tidak punya rencana untuk membiarkannya hidup. Akira ini lalu menghela nafas panjang. Setelah melihat itu, Shibuya ngira Akira itu menyerah. Lalu Akira bilang, baiklah, aku tidak ingin mati juga. Mendengar kata-kata itu, geng Shibuya itu mengira Akira menyerah. Padahal Alpha dan Akira ini sudah sepakat melawan mereka. Atas instruksi Alpha, Akira ini lolos dari pengepungan dan sambil berlari menembak. Mereka yang bernasib sial tertembak dan menjadi kesakitan. Karena mereka sudah menurunkan penjagaan mereka, mereka itu terlambat untuk bereaksi. Belum lagi mereka itu mengelilingi Akira. Jadi tembakan apapun yang mereka lewatkan akan mengenai teman-teman mereka di sisi lain. Jadi mereka akhirnya membidik lebih hati-hati, yang membuat reaksi mereka jauh lebih lambat. Mereka yang mencoba menembak Akira tidak ada yang mengenainya, karena Alpha ini sudah memperkirakan rute teraman agar tidak tertembak. Lalu Akira mengikuti instruksi Alpha dan masuk ke gang, dan muncul secara tiba-tiba dan menembaki mereka atau bersembunyi di tiap belokan gang untuk menembak, lalu bersembunyi lagi. Terus-menerus dia melakukan itu. Geng Shibuya ini banyak yang terluka dan bahkan mati. Gang itu dihiasi atau ditumpuki oleh mayat-mayat, dan tanah itu dibanjiri dengan darah dalam sekejap. Sebagian dari mereka itu mulai takut dan ada yang melarikan diri karena mereka tidak mengira kalau ini akan terjadi baku tembak. Shibuya melihat gengnya itu banyak yang mati dan kabur.
dia itu marah dan bilang ke anggota yang masih hidup dan luka-luka ringan untuk mengejar Akira. Akira yang dikejar itu dia bersembunyi di sudut-sudut gang. Sudut gang ini berfungsi sebagai perisai yang blokir serangan, tetapi ia dapat dengan tepat membidik orang-orang yang mengejarnya karena dukungan deteksi alfa dan ekstra penglihatannya. Sementara geng Shibuya mikir bahwa Akira ini berusaha mati-matian untuk melarikan diri. Akibatnya mereka ini tidak mengecek apakah gang ini aman untuk dilalui. Akhirnya mereka berlari aja lewati gang. Pas mereka berlari, Akira ini dengan cepat menghujani mereka dengan peluru. Akira terus melakukan strategi seperti itu sehingga geng Shibuya yang tersisa itu hanya tinggal 2. Di sisi lain, Shibuya awalnya marah dan dia itu mulai berubah menjadi kebingungan karena anggotanya itu yang dihubungi melalui komunikasi tidak ada yang jawab. Suara tembakan sudah berhenti. Shibuya hanya bisa memikirkan 2 kemungkinan. Anak buahnya berhasil membunuh Akira atau sebaliknya. Shibuya ini dia berusaha berpikir positif. Mungkin perangkat komunikasi anak buahku itu hancur selama baku tembak, atau mereka itu terluka dan tidak bisa menjawab panggilannya. Tetapi kenyataannya Akira ini bisa membuat geng yang itu terpojok sampai seperti ini. Shibuya itu mulai panik. Awalnya dia berpikir anak ini seorang amatir yang membawa kembali peninggalan dan tidak tahu apa-apa tentang nilainya. Kemudian desas-desus itu menyebar setelah peninggalan yang dibawa dibeli oleh Exeter Center dengan harga yang sangat tinggi. Dan jika masih ada peninggalan yang tersisa di tempat itu, maka dia pasti akan membeli beberapa peralatan sambil berusaha untuk tidak menimbulkan kecurigaan. Setelah rumor itu mereda, dia itu pasti akan kembali lagi ke tempat tadi. Sehingga Shibuya itu menyuruh anak buahnya memantau anak kecil yang sering lewat daerah kumuh dengan membawa relik yang banyak setelah rumor mereda. Nah, Shibuya ini akhirnya menemukan Akira. Setelah dia lihat, dia itu merasa Akira ini sangat lemah, sehingga akhirnya dia menyerang Akira. Tapi dia itu gimana ya sekarang? Dia itu seperti kehilangan kepercayaan dirinya. Tiba-tiba tembakan mengenainya, dan baju besi berkualitas tinggi itu menyelamatkan hidupnya. Tetapi dampak dari tembakan itu membuatnya itu jatuh, dan senjatanya juga jatuh entah kemana. Shibuya itu tidak berdaya. Lalu Akira itu tiba-tiba keluar dari gang. Akira itu berjalan ke Shibuya. Dia itu kemudian mengarahkan pistolnya ke kepala Shibuya. Shibuya berpikir untuk menghentikan Akira membunuhnya. Dia berkata, "Tunggu, ini kemenanganmu. Maafkan saya akan berikan uang. Jadi tolong berhenti." Akira nanya, "Mengapa kau mengincarku?" Shibuya jawab, "Karena aku mendengar ada seorang bocah amatir tetapi memiliki banyak uang. Tapi ternyata saya itu salah. Kamu kuat, jadi tolong ampuni saya. Jika kau mengampuniku, aku bahkan akan menjadi anak buahmu. Aku akan biarkanmu menggantikan posisiku sebagai pemimpin geng. Dan aku juga punya pengaruh pada geng lain juga. Kau pasti akan mendapatkan lebih banyak keuntungan jika kau membiarkanku hidup. Aku punya banyak informasi berguna tentang kota kumuh. Ini akan berguna untuk kelangsunganmu. Aku dapat membantumu juga. Kau tidak ingin diserang seperti ini lagi di masa depan, kan? Dan aku juga bisa bilang ke geng lain untuk tidak menyerangmu lagi. Jadi lepaskan aku." Nah, akhirnya kemudian jawab, "Aku mengerti bahwa bagaimanapun juga aku tidak ingin mati juga." Shibuya ini tersenyum mendengar itu. Tapi akhirnya melanjutkan kata-katanya, "Jadi aku bilang waktu itu kan, tapi kamu tidak berhenti. Itu sebabnya kamu akan mati di sini.
Si Bia pun mati setelah Akira menembak. Lalu Akira nanya ke Alpha, "Alpha, bagaimana dengan yang lainnya?" Alpha jawab, "Sisanya itu sudah lari." Lalu Akira bilang lagi, "Entah kenapa aku merasa sering membunuh manusia belakangan ini sejak aku menjadi hunter. Padahal awalnya aku pikir hunter itu akan sering bertarung melawan monster." Akira menjawab, "Mereka ini pikir lebih baik bertarung denganku daripada bertarung melawan monster. Itu sebabnya mereka memutuskan untuk menyerangku. Di mata mereka ini aku terlihat seperti dompet. Aku harus membuat mereka itu berhenti menatapku seperti itu. Kalau tidak, hal seperti ini akan terjadi lagi dan lagi." Akira kemudian meninggalkan daerah itu dan mengambil jalan memutar menghindari kota kumuh saat dia menuju ke center. Beberapa hari setelah pertarungan itu, seorang gadis muda bernama Shirley berdiri di tengah-tengah geng di kota kumuh. Shirley adalah anggota geng Shibuya. Tetapi setelah Shibuya terbunuh, geng dibubarkan dan beberapa anggota yang tersisa bergabung dengan geng lain karena takut Akira ini akan membunuh sisa anggotanya. Ada juga yang tidak bisa pindah ke geng lain. Mereka adalah orang-orang yang membantu Shibuya menyerang Akira. Tetapi dari beberapa mereka itu dapat membuat alasan seperti, "Aku hanya menghalangi jalan, bahkan aku tidak sempat menembaknya." Saat itu, sehingga beberapa geng itu akhirnya menerimanya. Tapi Shirley ini tidak bisa diterima di geng manapun. Meskipun dia itu cuma seorang gadis kecil dan dia memiliki sosok yang cantik dan baik, tetapi dulu di gengnya Shibuya ini menerimanya dan dia ini termasuk orang kesukaannya. Shibuya juga memperhatikannya saat penyerangan. Shirley ini juga ditempatkan posisi paling relatif aman lah pas penyerangan melawan Akira kemarin. Jadi mereka itu yang lain takut. Bisa saja Shirley ini dimasukkan ke dalam daftar balas dendam Akira, sehingga tidak ada geng yang mau membiarkan dia bergabung dengan mereka, karena Shirley orang kesukaannya Shibuya dulu. Shirley akhirnya memikir, apa yang harus aku lakukan mulai sekarang? Karena dia ini terus memikirkan ide-ide bodoh sampai dia tertidur, dia sudah memiliki semacam rencana di benaknya. Aku akan coba berbicara dengan Akira. Peluangnya memang tidak tinggi. Jika aku gagal, aku mungkin akan terbunuh. Dan kalaupun itu sukses, aku tidak tahu berapa lama itu akan tetap aman. Tapi dia tidak punya pilihan lain. Lalu di sisi lain, Akira dan Alpha itu berencana latihan hologram melawan anjing senjata di gurun. Di daerah kota kumuh, Alpha memberitahu kalau mereka itu diikuti. Akira agak emosi karena baru beberapa hari ada yang menyerang mereka. Lalu Alpha bilang, "Jangan khawatir, sepertinya dia tidak berencana untuk menyerangmu. Dia bahkan tidak bersenjata. Dia ini hanya mengikutimu. Jadi kemungkinan dia ini cuma ingin berbicara denganmu tapi ragu-ragu. Coba kamu dekati dia sendiri." Lalu Akira ini berbalik dan mencari orang yang membuntutinya. Sementara di sisi lain, Shirley ini semakin gugup ketika Akira itu mendekatinya. Shirley ini sebenarnya ingin kabur. Karena meskipun Shibuya ini adalah salah satu hunter jatuh, yang artinya tidak menghasilkan uang di reruntuhan, ia ini memiliki kemampuan untuk mengelola geng kecil. Tapi bocah yang mendekati Shirley ini mampu membunuhnya dan menghancurkan gengnya. Tapi Shirley ini tidak bisa kembali begitu saja karena sudah sejauh ini. Lalu Akira ini di depan Shirley dan bilang, "Ada urusan apa denganku?" Shirley ini kan gugup. Dia tidak bisa berkata apa-apa
karena Akira ini berdiri tepat di sampingnya, dan dia ini melihat senapan serbu AHA yang menyebabkan tragedi kemarin. Lalu sambil memberanikan diri, dia bilang, "Aku hanya ingin bicara." Akira jawab, "Berbicara tentang apa?" Nah, Akira bingung. Lalu di sisi lain itu Sherly ketakutan. Dia takut salah ngomong. Alpha lalu bilang ke Akira, "Dia ini salah satu orang yang menyerangmu tempo hari dan juga mengelilingimu. Tapi dia kabur saat kamu mulai menembak." Akira ini yang dengar itu mulai waspada dan bilang ke Sherly, "Jadi apa yang ingin kamu lakukan? Padahal kamu ini seorang gadis yang mencoba membunuhku beberapa hari yang lalu." Sherly pikirannya langsung tiba-tiba kosong karena dia mendengar itu. Dia ini gak mengira kalau Akira itu ingat. Dia kira Akira itu lupa tentang dia. Karena saking takutnya, akhirnya Sherly ini menangis sangat kencang. Akira yang ngeliat itu dia panik dan bingung. Alpha bilang, "Kita harus memikirkan orang-orang di sekitar kita. Dari pandangan mereka itu kau membuat seorang gadis itu menangis di depan umum. Jika ada seorang dengan hati yang baik, mereka itu akan segera melangkah untuk menyelamatkannya. Dan jika orang-orang menjaga keamanan daerah ini, itu mereka akan salah paham apa yang akan terjadi di sana. Kau pasti akan berurusan dengan sesuatu yang merepotkan." Jadi akhirnya ini panik dan mencoba yang terbaik untuk menenangkan Sherly. Dan entah bagaimana Sherly ini bisa dibawa ke kamarnya bersamanya. Setelah sampai di sana, akhirnya bilang ke Sherly untuk mandi dulu. Mandi biar agak rileks. Lalu Sherly ini mandi. Pas di kamar mandi, Sherly ini mikir bahwa itu berkat keadaan menyedihkannya yang dia tunjukkan, sehingga dia tidak terbunuh. Itulah alasan kenapa dia masih hidup. Ketika Sherly selesai mandi, dia itu kembali ke kamar tadi. Lalu akhirnya ini baru saja selesai memanaskan beberapa makanan beku dan hendak makan. Tepat saat itu perut Sherly itu mengeram, sehingga akhirnya itu menawarkan makanannya ke Sherly. Setelah mereka itu makan, lalu mereka melakukan pembicaraan, dimulai dari perkenalan masing-masing, dan mereka membahas sesuatu, yaitu Sherly itu ingin akhirnya menjadi bos di gengnya. Jika gengnya itu berjalan baik, akan ada banyak orang yang ingin bergabung untuk mendapatkan perlindungan dan manfaat lainnya. Dan jika geng itu terus tumbuh cukup besar untuk mempengaruhi keselamatan daerah di sekitarnya, orang-orang yang duduk di puncak geng akan dapat menikmati kehidupan yang baik. Dengan demikian akan ada lebih banyak orang yang ingin bergabung dengan geng mengejar kehidupan yang nyaman. Jika Hunter berpengalaman bergabung dengan geng dan berita itu disampaikan ke publik, berita itu saja sudah cukup untuk meningkatkan keamanan anggotanya. Lalu Sherly itu menjelaskan lagi berbagai macam keuntungan yang didapatkan Akira. Tetapi setelah mendengar itu, Akira itu tidak tertarik sama sekali. Lalu Sherly bilang, "Jika kamu menerima permintaan ini, kamu dapat melakukan apapun yang kamu mau padaku." Nah, Akira menatap tubuh Sherly, dari dadanya ke pinggul lalu ke lengannya. Lalu Akira bilang, "Kau tidak terlihat sekuat itu. Bahkan kau tidak akan berguna sebagai umpan atau sebagai bawahan. Kau hanya memperlambatku jika aku membawamu ke reruntuhan." Sherly akhirnya paham bahwa Akira ini salah paham dengan perkataannya. Alpha tersenyum lalu dia bilang, "Ya, dia berbicara tentang hal berhubungan dengan gender." Lalu Akira jawab, "Oh, kalau yang kayak gitu berarti aku tidak perlu." Lalu Alpha bilang lagi,
Apakah kamu itu yakin dia ini gadis yang cukup imut? Dia pasti akan tumbuh menjadi wanita yang cantik. Meskipun dia tidak akan secantik diriku. Dia tidak akan secantik diriku. Dia tidak akan secantik diriku. Lalu akhirnya jawab, kau tidak perlu mengulanginya 3 kali. Ya, aku sudah punya perempuan seperti itulah. Belum lagi aku tidak ingin dia itu menguasai kelemahanku. Alfa jawab, tidak sia-sia aku itu melatihmu agar tidak terkena jebakan seperti itu. Tetapi kurasa kalian berdua itu akan sama-sama mendapatkan keuntungan. Bagaimana jika kau itu membantunya? Kamu pernah mengatakan ini sebelumnya. Keberuntungan itu bisa didapatkan dengan membantu orang lain. Kau diserang di reruntuhan dan di kota. Sekarang kau ada di situasi ini. Kau mungkin dapat memperbaiki keberuntunganmu dengan membantunya. Ini kesempatan yang bagus untukmu kan? Nah, akhirnya ini ragu-ragu. Memang benar, dia itu mengatakan itu waktu menyelamatkan Elena dan Sarah. Tapi itu hanya alasan yang acak lah. Karena akhirnya ini tidak paham apakah Alfa itu menyindirnya atau punya maksud lain. Tetapi akhirnya paham dia memang memiliki nasib buruk yang banyak. Namun itu tidak cukup sebagai alasan untuk membantunya. Lalu Alfa bilang, ini agak berbeda dengan Sarah dan Elena waktu itu. Aku menentangnya waktu itu karena itu berhubungan dengan keselamatanmu. Selain itu, ini tidak seperti kau harus mengurus semuanya atau bertanggung jawab penuh atas seluruh hidupnya. Kau hanya perlu memberinya sedikit bantuan. Siapa tahu keberuntunganmu itu bisa berubah. Lalu akhirnya berkata, keberuntungan, ya. Lalu akhirnya mengeluarkan sebuah koin, akhirnya melempar itu, lalu menangkapnya dengan kedua tangannya. Kepala atau ekor, pilih satu. Shirley bingung, tapi dia merasa jawabannya itu akan menentukan apakah Akira ini akan membantunya atau tidak. Dia akhirnya jawab kepala, tapi Akira langsung mengintip koin itu sehingga Shirley tidak bisa melihat, dan Akira langsung memasukkannya ke dalam sakunya. Dan dia bilang, aku akan membantumu tetapi dengan beberapa syarat. Saya tidak akan menjadi pemimpin geng, tapi saya akan membantumu sebagai individu. Kau harus mengatur gengmu itu sendiri. Jadi apa jawabanmu? Nah, Shirley tidak punya pilihan lain. Dia kadang membungkuk dan berkata, aku mengerti, terima kasih. Dengan ini dia mendapatkan Akira sebagai tamengnya. Tetapi di sisi lain, dia harus menjadi bos geng sekarang. Akira juga bilang, aku tidak keberatan kau bertanya padaku. Tetapi jika aku memberitahumu untuk tidak menanyakan sesuatu, maka jangan pernah menanyakan pertanyaan itu padaku lagi. Akira juga tidak memberitahu hasil lemparan koinnya. Baginya biar masa depan yang akan menjawabnya. Alfa mengerti. Semua yang dikatakan Akira itu sebenarnya hanyalah alasan. Dia bahkan tidak berpikir sedikit pun bahwa itu akan membantu keberuntungannya. Tapi bukan alasan itu yang buat dia bantu Shirley. Akira itu kejam dalam hal membunuh orang, tetapi dalam dasar norma moralnya itu masih belum jelas bagi Alfa. Jadi untuk memahami prinsip-prinsip yang dimiliki Akira, dia mendorong Akira untuk menawarkan bantuan kepada Shirley, sehingga Akira itu akan melakukan lebih banyak kontak dengan Shirley. Jadi itu hanya penilaiannya Alfa untuk menilai Akira, terutama penilaian sejauh apa dia akan pergi untuk membantu seseorang yang mencoba membunuhnya sekali di masa lalu. Sekian dari video kali ini, jangan lupa like, share, dan subscribe.